Misteri Gunung Merapi. Siapa sebenarnya Mbah Petruk? Fakta nomor 4 bikin merinding. Bayangkan sebuah gunung megah yang setiap kali meletus, bukan hanya mengeluarkan lahar panas, tapi juga menggetarkan keyakinan jutaan orang. Gunung itu adalah Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Namun di balik letusannya, ada satu sosok misterius yang dipercaya menjadi penguasa gaib di dalamnya, Mbah Petruk. Siapa sebenarnya Mbah Petruk? Benarkah ia hanya tokoh pewayangan? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan di balik nama itu? Sebelum kita mulai mengungkap misteri ini, dukung dulu channel ini dengan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa kasih like. Karena kita akan masuk ke dunia legenda yang bikin bulu kuduk berdiri. Siap? Mari kita mulai. 1. Pengantar misteri Gunung Merapi. Gunung Merapi berdiri gagah di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ia bukan hanya simbol kekuatan alam, tapi juga pusat kekuatan mistis menurut kepercayaan masyarakat Jawa. Di balik keindahannya, Merapi dipercaya sebagai gerbang menuju dunia gaib, tempat kerajaan tak kasat mata berdiri, lengkap dengan penguasa, pasukan, dan aturan sendiri. Setiap letusan Merapi diyakini bukan sekadar fenomena geologi. Banyak orang percaya, itu adalah tanda perubahan besar di alam gaib, seperti perebutan kekuasaan atau ritual sakral yang gagal dilakukan manusia. Di tengah semua cerita ini, nama Mbah Petruk selalu muncul. Ia disebut sebagai salah satu sosok penting di dunia gaib Merapi. Tetapi, yang bikin merinding, banyak orang percaya Petruk bukan sekadar wayang. Ia adalah penguasa sejati dunia mistis Merapi. 2. Asal-usul legenda Mbah Petruk. Mbah Petruk awalnya dikenal sebagai tokoh pewayangan, salah satu punakawan yang lucu dan setia. Tetapi dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kisahnya tidak berhenti di dunia wayang. Ada keyakinan bahwa setelah era para dewa dan ksatria wayang berakhir, roh Petruk turun ke alam manusia dan memilih Gunung Merapi sebagai pusat kekuasaannya. Mengapa Merapi? Karena gunung ini dianggap titik poros spiritual Jawa, penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Cerita turun-temurun menyebutkan, Petruk memegang pusaka sakti bernama Kiai Petruk, yang menjadi simbol kekuatan dan kesaktian. Namun, dalam versi yang lebih menyeramkan, Petruk bukan lagi sosok lucu. Ia berubah menjadi penguasa gaib yang menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk halus. Jika keseimbangan terganggu, Petruk akan memberi peringatan melalui letusan Merapi. 3. Kerajaan gaib di Gunung Merapi. Konon, jauh di dalam kawah Merapi, ada sebuah kerajaan tak kasat mata yang megah. Para spiritualis menyebutnya Keraton Merapi. Bentengnya tak terlihat mata, tapi dipercaya berdiri kokoh di dimensi lain. Penguasanya? Ada yang bilang Empu Rama, ada pula yang yakin Mbah Petruklah rajanya. Kerajaan ini dikatakan penuh prajurit gaib, kuda perang, gamelan yang selalu berbunyi, dan para dayang yang setia. Setiap tanggal tertentu, mereka menggelar pesta besar, dan kadang-kadang manusia bisa tersesat masuk ke dalamnya. Banyak cerita orang hilang di lereng Merapi, dan ketika kembali, mereka mengaku melihat istana megah dengan cahaya emas. 4. Fakta-fakta misterius tentang Mbah Petruk. Fakta 1. Petruk bukan sekadar wayang. Banyak orang mengira Petruk hanyalah karakter humor di pewayangan. Tetapi dalam kepercayaan Jawa, wayang adalah simbol dunia nyata dan dunia gaib. Petruk dipercaya memiliki wujud asli sebagai makhluk halus yang bersemayam di Merapi. Fakta 2. Ritual untuk Mbah Petruk masih ada hingga kini. Di beberapa desa sekitar Merapi, orang-orang masih menggelar sesajen khusus untuk Petruk. Mereka membawa kembang, dupa, dan makanan tertentu, lalu diletakkan di batu besar yang dianggap pintu masuk ke kerajaan Petruk. Fakta 3. Hubungan dengan letusan Merapi. Ini yang bikin merinding. Banyak orang percaya, letusan Merapi adalah tanda murka Petruk. Jika manusia serakah dan lupa pada adat, Petruk akan memberi peringatan keras. Fakta 4. Kesaksian orang yang bertemu Petruk, fakta paling bikin merinding. Ada seorang penduduk, sebut saja Pak Slamet, yang mengaku pernah dijemput sosok tinggi dengan wajah aneh dan hidung panjang saat ia mencari rumput di lereng Merapi. Sosok itu berbicara dengan suara berat, katanya. Jangan ganggu tanah ini, anak cucumu akan kena bala. Setelah itu, Pak Slamet pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah. Dokter bilang tidak ada penyakit, tapi tubuhnya seperti kehabisan tenaga selama seminggu. 5 cerita mistis dari warga lereng Merapi.
Cerita mistis tentang Gunung Merapi tak pernah habis, apalagi dari warga yang tinggal di lerengnya. Mereka hidup berdampingan dengan gunung ini, mendengar suara-suara aneh, melihat kejadian yang sulit dijelaskan, bahkan merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Salah satu cerita yang paling sering terdengar adalah tentang suara gamelan yang mengalun pelan dari puncak Merapi, terutama pada malam Jumat Kliwon. Suara ini bukan seperti musik biasa. Konon, nadanya begitu halus, begitu indah, namun terasa dingin dan membuat merinding. Tidak ada yang berani mendekat ketika suara itu terdengar. Warga percaya, itu adalah tanda pesta besar yang digelar di Keraton Gaib Merapi, tempat Mbah Petruk menjadi sosok penting. Seorang warga bernama Pak Wiryo, yang sudah tinggal di kaki Merapi selama lebih dari 50 tahun, bercerita kepada seorang peneliti budaya. Ia mengatakan bahwa sebelum letusan besar tahun 2010, ia bermimpi didatangi sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah panjang dan hidung menonjol. Sosok itu hanya berkata satu kalimat. Lereno, ora kabeh bisa kowe duweni. Yang artinya, berhenti, tidak semua bisa kau miliki. Pak Wiryo tak mengerti maksudnya. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian terjadi letusan hebat. Banyak orang mengaitkan mimpinya dengan pertanda dari Mbah Petruk, seolah memperingatkan manusia agar tidak terlalu serakah. Tidak hanya itu. Beberapa pendaki yang hilang di jalur Merapi juga memicu cerita-cerita mistis. Ada yang kembali setelah beberapa hari dengan wajah pucat dan mata kosong. Ketika ditanya, mereka mengaku melihat arak-arakan prajurit gaib yang berjalan rapi membawa obor. Mereka mendengar suara gamelan, melihat perempuan berkebaya berjalan di belakang pasukan, dan tiba-tiba semuanya hilang dalam kabut. Para pendaki itu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, seakan mereka masuk ke dimensi lain. Cerita lain datang dari seorang petani, Pak Slamet, yang pernah mencari rumput untuk ternaknya di hutan kecil dekat jalur Merapi. Ia mengaku melihat gerbang emas yang sangat besar, berdiri di antara pepohonan. Saat ia mendekat, pintu itu seperti berpendar dan terdengar suara gamelan dari dalam. Tapi ketika ia berkedip, gerbang itu menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, Pak Slamet sakit selama seminggu penuh. Warga percaya, siapapun yang melihat pintu gaib itu adalah orang yang terpilih, dan harus segera melakukan ritual pembersihan agar tidak terkena bala. Mitos-mitos ini terus hidup hingga sekarang. Banyak yang menganggapnya hanya cerita, tapi bagi warga Merapi, ini adalah kenyataan yang tak boleh dilanggar. 6. Pesan mistis dan simbolisme Mbah Petruk. Apa sebenarnya makna dari semua legenda ini? Kenapa nama Mbah Petruk begitu penting bagi masyarakat Jawa? Bagi sebagian orang, Petruk bukan sekadar sosok lucu dalam pewayangan. Ia adalah simbol keseimbangan dan kesadaran. Dalam filosofi Jawa, punakawan, termasuk Petruk, adalah pengingat bahwa manusia tidak boleh serakah, tidak boleh terlalu sombong, dan harus menjaga harmoni dengan alam. Legenda mengatakan, ketika Petruk diberi kekuasaan dalam cerita wayang, ia berubah menjadi sosok yang congkak. Akhirnya ia jatuh, dan kekuasaannya hilang. Cerita ini menjadi pelajaran bahwa kekuasaan bisa membuat manusia lupa diri. Hal yang sama berlaku untuk hubungan manusia dengan alam. Ketika manusia serakah, menebang pohon sembarangan, menggali tanah untuk tambang, atau membuang sampah sembarangan, alam akan marah. Dan bagi masyarakat Jawa, kemarahan alam itu diwujudkan dalam letusan Gunung Merapi. Karena itu, Petruk dipercaya menjaga keseimbangan ini. Ritual-ritual yang dilakukan warga lereng Merapi bukan berarti mereka menyembah Petruk, tapi menghormati simbol keseimbangan dan meminta izin agar hidup selaras dengan alam. Namun, ada hal yang membuat legenda ini semakin menyeramkan. Banyak orang percaya bahwa setiap kali Merapi meletus, roh Petruk sedang melakukan pembersihan, menyingkirkan hal-hal buruk dari bumi. Letusan bukan hanya bencana, tapi juga cara alam mengembalikan harmoni. Dan pertanyaan yang selalu menghantui adalah, apakah Petruk benar-benar ada? Tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi cerita-cerita yang kita dengar, mimpi warga, suara gamelan, hingga penampakan arak-arakan gaib, membuat legenda ini tetap hidup hingga sekarang. 7. Penutup kesimpulan. Itulah kisah misteri Gunung Merapi dan siapa sebenarnya Mbah Petruk. Apakah kamu percaya kalau legenda ini hanya dongeng? Atau mungkin, ada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Cerita-cerita seperti ini selalu mengingatkan kita bahwa alam bukan hanya milik manusia, tapi juga ada kekuatan yang lebih besar yang harus kita hormati. Kalau kamu suka dengan cerita ini dan ingin tahu lebih banyak tentang misteri-misteri Nusantara, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, tekan tombol like,
Nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Tulis juga di kolom komentar, apakah kamu percaya dengan legenda Mbah Petruk? Atau kalau kamu punya pengalaman mistis di sekitar Gunung Merapi, bagikan ceritamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, karena misteri selalu ada di sekitar kita.